Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Karena apa para jemaah? Yang namanya nikmat Allah itu begitu banyak, tidak terhitung. Yang penting kita mampu mensyukuri nikmat Allah. Persoalannya banyak orang yang tidak bisa mensyukuri, tidak mampu mensyukuri. Karena apa? Karena tidak mampu melihat nikmat Allah. Padahal wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bakalan mampu menghitungnya. Ini para jemaah sekalian. Karena itu, mari kita biasakan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Terima kasih Allah atas segala nikmat-Mu yang telah dianugerahkan kepada kami. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad dijelaskan berkaitan dengan ibadah kita, gerak lisan kita, gerak tubuh kita, gerak anggota badan kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, itu dikatakan menunjukkan kita ini kenal dengan Allah, tahu kepada Allah. Sehingga dikatakan harakatut ta'at, harakatut ta'ati dalilul ma'rifati. Harakatut ta'at, gerakan ibadah, apakah sholat, apakah baca Quran, apakah bersedekah, itu dalilul ma'rifat, menunjukkan sebuah dalil orang tersebut tahu kepada Allah, mengenal kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Sebagaimana kalau Anda perhatikan, gerakan tubuh kita menunjukkan kita ini masih hidup. Menunjukkan kita masih hidup. Karena itu para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama memahami ini, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah apapun bentuknya, apakah itu ibadah bentuk sholat, apakah itu ibadah bentuknya baca Quran, bersedekah, berzikir, menolong orang lain, itu sejatinya apa para jemaah sekalian? Itu sejatinya menunjukkan bahwa kita ini tahu kepada Allah. Dan otomatis apabila kita makin banyak bergerak untuk ibadah, makin tinggi pengenalan kita, keakraban kita kepada Allah. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang ini ma'rifat billah, sebenarnya apa yang dimaksud itu dengan ma'rifat billah? Karena orang tersebut membuktikan ma'rifatnya itu dengan taat, dengan ibadah, dengan gerak ibadah, dengan gerak langkah kita, pengabdian kepada Allah. Jadi gerakan-gerakan tubuh ini ya, yang dilakukan untuk ibadah kepada Allah, menunjukkan kita ini kenal kepada Allah. Maka wajar kalau dia disebut al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Sebaliknya, semakin kita malas kita ini beribadah, semakin kita jarang beribadah, menunjukkan kita ini makin jauh mengenal dari Allah. Kita ini jauh dari Allah. Kita tidak kenal Allah kalau kita ini
tidak beribadah. Makin banyak ibadahnya makin kenal. Makin berkurang apalagi tidak pernah ibadah, orang ini tidak kenal dengan Allah. Ini para jemaah sekalian. Karena kita mempunyai sebuah rumusan, adz-dzahir mir'atul batin. Adz-dzahir, gerakan yang tanpa ini, gerakan yang zahir ini adalah cermin daripada batin kita. Ini para jemaah sekalian. Maka mari bersama-sama dalam kesempatan ini saya mengingatkan agar kita ini rajin beribadah, ya, agar kita ini semangat beribadah. Karena ketika kita semangat beribadah, banyak beribadah kepada Allah, insya Allah akan tambah tebal kita, pengetahuan kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul rabi' wal ishrun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Pokok daripada segala kesalahan, segala kemaksiatan, segala dosa itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Jadi dunia itu apa para jemaah sekalian? Dunia itu ya adalah mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan. Kita dengan keluarga dalam sehari membutuhkan uang. Dalam hal ini misalnya kita butuh 1 juta berikut dengan segala aktivitasnya misalnya dalam 1 hari. Karena kita punya keluarga yang banyak, maka lebih daripada itu ya dunia. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, berarti kita membutuhkan sekitar 500 juta. Misalnya 1 tahun. Lebih daripada itu ada namanya dunia. Maka dikatakan sumber daripada segala kemaksiatan, pokok daripada segala dosa dan kesalahan adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wa aslu jami'il fitan man'ul usyur wa zakat. Pokok atau sumber dari segala fitnah adalah tidak mau mengeluarkan zakat. Baik zakat 2,5% atau yang 10% al-usyur yang berkaitan dengan tanaman, ya, buah-buahan, itu kan usyur 1/10. Maka para jemaah sekalian, ya, sumber daripada fitnah, apakah berkaitan dengan pangkat, jabatan, harta, wanita, tahta, fitnah yang muncul dari sana itu ya karena kita tidak mengeluarkan zakat. Kita ini tidak mengeluarkan hak orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita telan semua, maka menjadi sumber masalah. Sumber masalah karena kita tidak mengeluarkan zakat. Jadi penyakit. Bisa jadi penyakit batin, bisa penyakit zahir, bahkan bisa penyakit sosial para jemaah sekalian. Untuk itu para jemaah, ayo, sebagai ilustrasi, sebenarnya zakat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak kita ambil pelajaran berkaitan dengan zakat ini, yakni di sekeliling kita. Kalau kita makan, apapun yang kita makan, semahal apapun tidak ditelan semua, mesti ada yang dibuang, entah itu bungkusnya, entah itu kulitnya, entah itu bijinya. Masuk ke dalam perut kita juga tidak diserap oleh badan kita semua. Ada juga yang jadi kotoran, jadi air besar, jadi kencing dan sebagainya, jadi keringat. Maka dalam hal ini para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama sadar di dalam diri kita, di dalam sekeliling kita ini ada yang saya sebut dengan hikmah orang berzakat.
Jadi mengajarkan kepada kita agar berzakat. Makan durian enak, mahal, ya. Tapi jangan dimakan kulit dan bijinya. Makan apa saja, mesti ada zakatnya. Nah, kalau tidak dikeluarkan zakatnya, ditelan oleh kita semua, itu sumber masalah, sumber penyakit. Ini para jemaah. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, untuk terus istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib ataupun yang sunat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.